Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Cahayaningsih, NIM 1705520034. Saya dari jurusan akuntansi Universitas Tugu Bang Semarang. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada dalam mata kuliah audit investigatif. Materi tersebut itu adalah wawancara dan juga interogasi. Silahkan disimak. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan dari materi wawancara dan interogasi itu yang pertama adalah wawancara. Itu materi yang akan saya bahas terlebih dahulu. Sebelumnya kita kenali dulu wawancara itu apa. Wawancara itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum nih, setiap auditor harus menguasai yang namanya teknik wawancara. Jadi semua auditor itu harus menguasai yang namanya teknik wawancara itu sendiri. Namun demikian masing-masing orang itu memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik dari auditornya atau baik dari pihak yang diwawancarai. Jadi mereka berdua itu mempunyai karakter, sifat, dan gayanya yang berbeda-beda. Nah, hal itu tuh nanti yang akan mempengaruhi yang namanya dari teknik dan juga metode wawancara yang akan dilakukan oleh seorang auditor dan juga pihak yang akan diwawancarai. Nah, dalam hal waktu pelaksanaan wawancara itu dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung, atau nih bisa juga wawancara dilakukan pada saat audit udah selesai. Jadi pelaksanaan wawancara itu tergantung dari kondisi dan juga situasi serta tujuan dilakukannya wawancara. Jadi harus diingat-ingat melakukan wawancara itu bisa di awal, bisa juga di akhir setelah melakukan audit. Terus pokoknya semua itu tergantung dari kondisi dan juga situasi serta tujuan dilakukannya yang namanya wawancara. Demikian juga halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor menentukan tempat yang dilakukan wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Jadi materi harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi dan juga kondisi lapangannya. Terus teknik, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal yang berkaitan dengan wawancara tidak menjadi masalah, dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting dari wawancara itu sendiri adalah tujuan dan juga hasil dilakukannya yang namanya wawancara. Sebab antara tujuan yang satu dengan yang lainnya biasanya berbeda, dan untuk mencapainya tentu saja membutuhkan yang namanya teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda pula. Terus nih hal lainnya yang tidak kalah penting dari pelaksanaan wawancara itu tuh ada yang namanya dokumentasi. Jadi setiap melakukan wawancara, seorang auditor investigatif itu harus melakukan yang namanya pendokumentasian. Jadi pendokumentasian itu dokumentasi tentang hasil, bukti, dan juga inti dilakukannya wawancara. Karena hal ini tuh berkaitan dengan kertas kerja yang menjadi modal oleh auditor, sekaligus juga menunjukkan kemampuan dan juga kompetensi
dan keterampilan dalam melaksanakan tugas audit. Jadi dokumentasi hasil dari wawancara ini tuh berpengaruh dengan si auditornya. Jadi berpengaruh dengan kompetensi dan juga keterampilan yang dimiliki oleh auditor investigatif. Selanjutnya itu dokumentasi wawancara itu dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan tanpa kesan mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Jadi dokumentasi wawancara itu tadi bisa berupa tulisan. Jadi si auditor investigatif itu bisa melakukan tulisan kayak menulis wawancaranya itu hasilnya, terus juga media elektronik atau media lainnya agar bisa menunjukkan kemampuan dan juga kompetensi dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, alasan dilakukan wawancara secara lisan itu ada dua. Jadi alasan dilakukannya wawancara secara lisan antara si auditor investigatif dan juga pihak yang diwawancarai itu yang pertama untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan. Jadi si auditor investigatif itu pengen tahu nih pihak yang diwawancara itu tuh benar-benar ngomongnya itu sesuai jujur atau enggak, terus sesuai apa yang dimiliki oleh bukti-bukti audit itu sendiri. Terus yang kedua itu dapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi tersebut, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi seorang audit investigatif itu harus saling bekerjasama dengan yang namanya pihak yang diwawancarai para mendapatkan hasil. Terus nih informasi itu tuh diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pemeriksaan fisik, terus ada juga dokumen, terus konfirmasi, prosedur analitis, penghitungan ulang observasi, terus maupun juga tanya jawab. Jadi semua bukti-bukti ini nanti tuh biasanya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan yang namanya wawancara. Jadi auditor investigatif itu harus menemukan harus membuat bukti-bukti audit agar dia itu bisa yakin mewawancarai si pihak yang diwawancara itu, terus agar apa yang disampaikan oleh pihak yang diwawancara itu sama persis sama bukti-bukti yang dia miliki. Ini tuh biar kayak mencegah terjadi yang namanya kecurangan atau fraud. Terus kalau bukti-bukti yang dimiliki, kalau misal bukti-bukti yang dimiliki oleh audit investigatif itu tidak lengkap, itu maka auditor investigatif mempunyai namanya bekal mengenai fakta atau informasi yang banyak permasalahan atau kasus sehingga sulit dilakukannya wawancara. Jadi auditor investigatif itu harus punya bukti yang komplit dulu nih, baru dia bisa mewawancarai pihak yang terkait tersebut. Jadi biar sebenarnya wawancara itu kayak membuktikan itu tuh benar atau enggak. Terus wawancara itu dilakukan dalam rangka meyakinkan bukti-bukti yang diperoleh bukti-bukti yang diperoleh oleh si audit yang kompeten, terus bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit investigasi atau biasanya itu atau LHI.
itu audit laporan hasil investigasi. Untuk memperdalam hasil wawancara itu biasanya dilakukan interogasi. Nah, tapi wawancara itu sendiri dilakukan oleh auditor investigasi itu tuh harus mempunyai karakternya. Jadi auditor investigasi itu mempunyai beberapa karakter beberapa karakter yang dimiliki untuk melakukan yang namanya wawancara. Karakter yang pertama itu orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Jadi seorang auditor investigatif itu tuh harus orangnya tuh yang mudah bergaul, terus berbakat dalam interaksi kayak komunikasi antara auditornya, si pihak auditor juga si pihak yang diwawancarai. Terus karakter yang dua yang harus dimiliki itu ingin membuat orang lain berbagi informasi. Jadi kayak pintar-pintarnya dia ngerayu si pihak yang diwawancarai, kayak gimana caranya supaya dia itu bisa berbagi informasi, kayak cara-cara ngomongnya itu mungkin agak beda dari orang yang lainnya. Terus yang ketiga, pewawancara tidak akan menginstruksi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh auditor investigatif itu tuh harus udah kayak tersusun rinci, terus nanti harus dia tanyain satu persatu pertanyaannya, dan harus pertanyaan yang berkaitan dengan audit. Jadi nggak boleh melenceng atau hal yang nggak penting, itu kayak ngebuang-buang waktu antara pihak yang diwawancari dan juga auditor investigatif. Terus yang keempat itu dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Jadi auditor investigatif itu harus benar-benar buat pertanyaan yang gimana pertanyaan itu tuh bisa membuat pihak yang diwawancara itu dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan. Terus yang kelima itu menunjukkan yang namanya keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan si responden. Terus ada yang keenam, karakter yang harus dimiliki oleh auditor investigatif itu adalah cara mengajukan pertanyaan dengan sikap menyalahkan. Jadi mungkin itu tuh ada suatu kayak tekniknya biar si pihak yang diwawancara itu tuh merasa nggak kayak tertuduh gitu. Jadi pintar-pintar cara ngomongnya si auditor investigatif biar dia itu dapat yang namanya hasil dari wawancara, atau kayak supaya dia tuh dapat informasi yang dibutuhkan. Terus pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Jadi pentingnya suatu penampilan yang dimiliki oleh auditor investigatif itu tuh kayak berpengaruh biar terkesan tegas, terus berkesan kayak biar ngeyakinin si pihak yang diwawancara itu mau berbagi informasi. Nah, tapi tuh kenyataannya seringkali wawancara dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik tersebut. Jadi karakteristik yang baru saja saya jelaskan 7 tadi ya, ada 7 karakteristik sekitar itu, tapi kenyataannya di masa sekarang itu tuh seringkali kalau misalnya melakukan yang namanya wawancara, auditor kurang mempunyai karakteristik tersebut. Jadi tuh hasil dari wawancaranya itu kurang berhasil atau justru tidak ada hasil sama sekali. Jadi kayak mungkin cara ngomongnya si auditor itu tuh kurang ngebuat pihak yang diwawancara itu mau berbagi informasi. Jadi kayak kurang apa ya,
kurang curangnya dia itu kurang terngomong, jadi komunikasinya itu kayak benar-benar kurang buat, mungkin dia tuh kayak terlalu gimana ya, nggak bisa kayak gini si pihak yang diwawancara itu tuh buat informasi yang dia punya, padahal biasanya itu pihak yang diwawancara itu udah tepat, dia tuh udah yakin kalau misalnya dia punya informasi yang dibutuhkan saat setelah dilakukannya audit di suatu perusahaan tersebut, tapi tuh pihak auditornya itu kurang ngebuat yakin aja, jadi kayak si pihak yang diwawancara itu kayak enggan memberikan informasi itu, terus jadinya itu mengakibatkan hasil audit investigasi itu kurang meyakinkan. Nah kayak ya udah sia-sia aja ngelakuin yang namanya wawancara orang auditor investigasi. Itu hal itu tuh banyak disebabkan kurangnya auditor investigasi yang tersedia di instansi tersebut. Di atas, auditor investigatif dalam melaksanakan auditnya harus selalu dilandasi dengan sikap mental dan independensi serta integritas yang tinggi untuk menghindari adanya yang namanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor, misal kayak penyuapan gitu. Selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Jadi ini ada beberapa manfaat yang mungkin bisa didapat oleh auditor investigatif yang diperoleh oleh auditor investigatif saat melakukan wawancara sebelum melakukan yang namanya interogasi. Manfaat yang pertama itu adalah tidak menuduh dalam wawancara. Itu memungkinkan seorang investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat yang menuduh yang melekat pada interogasi. Jadi manfaat yang pertama itu bisa diperoleh oleh auditor investigatif apabila pada saat melakukan wawancara itu tuh tidak melakukan sifat yang namanya menuduh. Jadi kayak kamu tuh nggak boleh sini, kamu enggak, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi harus kayak menjalin hubungan saling percaya dan menghormati. Itu penting banget harus dimiliki oleh seorang auditor investigatif. Terus manfaat yang kedua, manfaat yang diperoleh melakukan wawancara sebelum melakukan interogasi yang diperoleh oleh auditor investigatif itu, selama wawancara investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Jadi manfaat itu manfaat yang bisa diperoleh oleh investigator saat melakukan wawancara sebelum melakukan yang namanya interogasi. Terus manfaat yang ketiga yang diperoleh saat melakukan wawancara sebelum melakukan interogasi itu adalah tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku salah dalam proses interogasi. Jadi padahal jika dia melakukan wawancara terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan yang dapat dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan kebohongan. Jadi ini tuh bisa digunakan seorang investigator saat nanti melakukan investigasi. Terus yang keempat, manfaatnya ada keuntungan psikologis bagi investigator. Keterangan melakukan wawancara sebelum interogasi akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara tersebut. Jadi itu tadi ada keempat manfaat yang diperoleh investigator
atau audit investigatif saat melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan yang namanya interogasi. Selanjutnya materi yang akan saya bahas itu interogasi. Jadi materi audit investigatif yang saya akan bahas ini kan tadi ada wawancara dan interogasi. Jadi saya barusan sudah menjelaskan mengenai tentang wawancara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang namanya interogasi. Baik, silahkan disimak. Pengertian dari interogasi itu sendiri itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi itu disebut investigator. Jadi pihak audit investigatif yang melakukan interogasi itu disebut investigator. Perlu diingat ya, investigator. Dan tujuan dari dilakukannya interogasi adalah mencari yang namanya suatu kebenaran. Tujuan interogasi itu tadi adalah mencari yang namanya suatu kebenaran atau mengakui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, atau berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya, atau sedemikian rupa. Terus interogasi itu hanya dilakukan sesudah investigator memiliki keyakinan yang memadai mengenai kesalahan yang dibuat oleh seseorang. Jadi baru seorang investigator bisa melakukan yang namanya interogasi kepada pihak yang akan diinterogasi. Dan pihak yang akan diinterogasi itu biasanya sudah melewati yang namanya sesi wawancara. Jadi dia dilakukan wawancara tersebut terlebih dahulu, baru dilakukan yang namanya interogasi. Investigator itu seringkali melakukan interogasi meskipun tidak mempunyai bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Dan biasanya itu ada orang-orang yang berambisi untuk melakukan untuk mencari bukti-bukti kebenaran. Ya, tapi itu kadang kayak caranya aja itu salah. Jadi harusnya kayak membuat si pihak yang terkait itu nggak merasa tertuduh, harus kembali lagi ke cara berbicara ya. Jadi cara berbicara itu penting sekali dimiliki oleh seorang auditor investigatif atau investigator. Jadi biar ngeyakinin orang itu, biar kayak pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan itu tuh nggak ngebuat orang rasa kayak tertuduh banget buat melakukan yang namanya kesalahan atau kecurangan atau jenis fraud sendiri. Terus sebelum melakukan interogasi itu tuh investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigatif informasi yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, atau informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Jadi investigator itu harus harus mengetahui secara mendalam mengenai investigatif informasi sebelum melakukannya yang namanya interogasi. Investigator itu harus punya alasan untuk percaya bahwa seorang telah berbohong. Nah, alasan itu sendiri itu tuh mungkin berupa perilaku selama wawancara,
terus juga keterangan yang berubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama. Jadi kayak misal kita nanya terus si pihak yang diinterogasi itu padahal yang pas wawancara itu jawab, tapi pada saat diinterogasi jawabannya itu beda. Itu kita harus mengetahui itu. Terus adanya petunjuk bahwa ia berbohong dan masih banyak lagi. Terus seorang interogasi tidak boleh menggunakan sebagai alat utama untuk menilai kejujuran atau tidaknya seorang. Jadi penilaian ini itu seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang sifatnya itu terkait dengan interogasi. Auditor internal pemerintahan itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun demikian, metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Jadi mungkin auditor internal pemerintahan itu bisa melakukan interogasi, cuman dengan metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi yang nggak sama persis oleh yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada ya aturan yang melarang atau memperbolehkan melakukannya interogasi, auditor menganggap hal itu dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan dari audit itu sendiri. Terus dalam melakukan interogasi itu tuh ada berbagai macam trik dan metode yang bisa diterapkan oleh investigator. Jadi mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip dengan Al-Qucu ketimbang hamba hukum. Terus sangar dan bungkus dan trik yang menjebak, terus mengiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, terus memaksa, menyiksa sampai dengan cuci otak, atau istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tak ada yang menjadi suatu fakta, sehingga tujuan interogasi itu sendiri bergeser menjadi sesuatu bukan dari yang ingin menyikap kebenaran menjadi berubah suatu pesanan. Nah, jadi itu investigator saat ini tuh udah melakukan trik-trik yang trik-trik yang supaya gak menjebak si pihak yang diinterogasi itu supaya gak jujur. Cuman kadang trik-triknya dia itu bikin gak menjebak si seseorang yang diinterogasi. Terus interogasi sendiri itu tuh bisa berakhir dengan dilepaskannya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Jadi interogasi itu nggak menjamin seseorang yang diinterogasi itu belum tentu salah. Jadi pentingnya kita tidak membuat pertanyaan-pertanyaan yang menuduh kepada seorang yang diinterogasi. Terus sukses dari suatu yang interogasi bergantung pada kejelian investigator untuk menganalisis situasi sehingga ia menetapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani, pertanyaan yang tepat dan juga cerdas, sehingga serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi itu hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai yang namanya keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Jadi baru seorang investigator itu bisa melakukan yang namanya interogasi. Dan investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Nah, interogasi juga berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan mengetahui siapa yang bersalah
sebenarnya. Jadi siapa yang sebenarnya bersalah itu tuh bisa ditemukan setelah melakukan yang namanya interogasi. Tadi sesi yang pertama itu wawancara, dan sesi yang kedua adalah interogasi. Terus ada beberapa langkah melakukan interogasi. Itu tuh ada 9 langkah. Nah, langkah yang pertama itu ada direct positive conversation, terus confrontation, terus sesi maksud saya langkah yang kedua itu ada interogasi, terus yang ketiga ada handling denials, terus yang keempat ada overcoming objection, terus yang kelima ada giving the suspect attention, terus yang keenam ada handling the suspect passive vote, terus yang ketujuh ada presenting the alternate question, terus yang ke-8 ada bringing the suspect into the conversation, terus yang ke-9 itu ada the written confession. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari interogasi tersebut. Langkah yang pertama yang bersama saya sebut itu tadi ada direct positive conversation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Seorang investigator itu akan menilai apakah investigator itu yakin bahwa seorang itu bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menebak sangkaannya secara langsung atau direct, atau mengonfrontasi tersangka secara tegas atau positive conversation. Terus langkah yang kedua itu ada interogasi. Itu yang dimaksud itu adalah tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan yang namanya kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interogasi langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan yang mendesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Terus langkah saat melakukan interogasi yang ketiga itu ada handling denials. Nah, yang dimaksud itu bagi seorang investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari yang namanya tersangka. Nah, tersangka yang bersalah atau tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denial. Jadi seorang investigator itu tidak akan mudah mendapatkan pengakuan diri yang bersalah, karena bisa aja dia itu menginterogasi orang yang salah. Jadi kayak seorang yang dikambing hitam kan. Makanya seorang investigator itu harus benar-benar melakukan suatu penyidikan tersebut. Terus langkah yang keempat itu ada overcoming objection, atau yang dimaksud dalam langkah ini investigator itu berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya itu adalah penyangkalan nih. Nah, penyangkalan. Nah, benteng pertahanan yang kedua itu adalah keberatan atau objection. Nah, tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya mangkal akan mengubah taktik dengan mengajukan yang namanya keberatan. Nah, jadi yang diinterogasi itu bisa aja yang namanya melakukan penyangkalan saat diinterogasi oleh investigator. Nah, tapi kan seorang investigator tuh punya banyak langkah-langkah supaya dia bisa membuktikan suatu yang namanya kebenaran saat terjadinya suatu tidak kecurangan tersebut. Nah, investigator itu seseorang itu, tapi yang diinterogasi itu akan
melakukan yang namanya perekrutan. Jadi dia itu akan menggunakan taktiknya supaya membuat ragu lagi seorang investigator. Terus yang kelima itu ada keeping the suspense attention. Nih, tersangka sudah kehilangan kepercayaan diri nih untuk terus mengemukakan ketitik kesalahannya. Ya itu sudah sampai titik dimana membiarkan investigator berbicara apapun. Dia itu cuma diam, terus investigator menjadi pembicara tunggal. Jadi seorang tersangka saat dilakukannya saat dia diinterogasi itu jadi cuma diam aja. Jadinya investigator tuh ngomong aja yang diinvestigasi itu cuma dia. Terus yang keenam ada handling the confession. Nah, pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Nah, seorang yang menjadi tersangka atau yang diinterogasi itu udah sampai ke tahap dimana dia itu sadar bahwa kebohongan yang diungkapkan selama interogasi itu tuh gak sia-sia. Dan akhirnya dia itu menunjukkan sifat yang namanya sifat kalah atau kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Nah, mental yang berada pada titik ini tuh berubah, yang mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Jadi itu mungkin suatu taktik yang dilakukan oleh seseorang yang diinterogasi supaya seorang investigator itu percaya bahwa dia itu nggak bersalah, padahal bukti-buktinya biasanya udah benar. Terus yang ketujuh itu ada presenting the alternative version. Nah, ini tuh merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator itu biasanya mempersempit temanya ke unsur utamanya dan menguasai pertanyaan alternatif. Nah, ketika memilih suatu alternatif tersangka, sesungguhnya telah mengakui bersalah. Terus yang ke-8 ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan secara rinci dari perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Nah, si pihak interogasi atau investigator itu tuh minta orang yang diinterogasi itu supaya menceritakan secara rinci, secara ulang gimana caranya dia itu melakukan yang namanya kecurangan atau fraud. Terus yang ke-9 ada the written confession. Ya, pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Nah, setelah menceritakan secara ulang, terus investigator itu meminta seorang yang diinvestigasi itu untuk memberikan pengakuan secara terinci. Itu tuh nanti biasanya akan digunakan sebagai bukti dalam hukumnya. Terus ada perbedaan antara yang namanya wawancara dan juga interogasi ini. Jadi setelah saya menjelaskan barusan, saya menjelaskan yang namanya interogasi itu tuh, jadi wawancara sama interogasi itu ada bedanya ya. Jadi berbeda. Nah, bedanya itu yang pertama, dari wawancara itu bersifat netral dan tidak menuduh. Nah, sedangkan dari interogasi itu sifatnya menuduh. Jadi kalau wawancara itu nggak menuduh, sifatnya netral, tapi kalau interogasi itu sifatnya menuduh. Jadi kayak pasannya itu kamu si interogasi itu menuduh si tersangka supaya mengakui kesalahannya. Nah, terus yang kedua perbedaannya itu adalah bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara itu tujuannya untuk mengumpulkan informasi, sedangkan interogasi itu tujuannya untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi, atau apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan kecurangan, atau berapa, atau jumlah nilai fraud atau kecurangan tersebut. Jadi tujuannya aja itu udah kayak, kalau interogasi lebih terinci sih. Kalau wawancara itu tujuannya kayak lebih ngumpulin informasi. Nah, terus
Wawancara itu tuh wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Jadi wawancara dilakukan sebelum seseorang melakukan interogasi. Jadi di wawancara itu terlebih dahulu baru melakukan yang namanya interogasi. Nah, kalau interogasi itu taktik membuat pertanyaannya bukan pertanyaan. Jadi taktik membuat pernyataan itu bukan pertanyaan. Jadi membuat suatu pertanyaan itu bukan membuat suatu pernyataan itu bukan pertanyaan. Terus dari wawancara sendiri itu yang keempat itu bisa dilakukan dalam berbagai lingkup atau suasana. Nah, kalau interogasi sendiri itu dilakukan di lingkup terkontrol, bukan di sembarangan tempat. Jadi kalau wawancara itu bisa dilakukan di berbagai lingkungan atau suasana. Nah, tapi kalau interogasi itu nggak bisa di sembarangan tempat untuk melakukan interogasi. Nah, yang kelima itu kalau wawancara itu sifatnya cair dan tidak terstruktur nih. Tapi kalau interogasi itu hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan yang memadai ketika seseorang bersalah, investigator itu baru bisa melakukan yang namanya interogasi. Nah, yang terakhir dari wawancara itu mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Itu tadi perbedaan antara wawancara dan juga interogasi yang baru saja saya jelaskan. Bisa kalian semua tarik kesimpulannya kan dari perbedaan tersebut. Ya, saya sudah menjelaskan mengenai wawancara dan interogasi. Jadi ada perbedaannya. Terus saya akan membuat yang namanya kesimpulan dari materi yang baru saja saya paparkan itu adalah wawancara dan interogasi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud atau yang namanya kecurangan. Seperti umumnya pelaksanaan investigasi itu salah satu tantangan terberat dari wawancara dan juga interogasi itu adalah waktu. Jadi seorang pewawancara dan investigator itu butuh waktu yang mungkin sangat lama untuk mencari yang namanya suatu kebenaran. Nah, seorang investigator yang baik harus membuat yang namanya itu jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum melakukan wawancara, karena ini tuh melibatkan yang namanya karyawan atau nasabah atau pihak ketiga yang berkaitan dalam jumlah banyak. Jadi harus membuat rincian saat dia jadwal melakukan yang namanya wawancara dan juga interogasi. Auditor itu dapat memperoleh bukti dan melakukan diri tersangka yang terkait dengan fraud atau yang namanya kecurangan itu tanpa perlu melakukan yang namanya suatu kekerasan dengan melakukan wawancara dan interogasi yang baik. Jadi seorang auditor itu bisa mendapatkan hasil atau bukti dari pengakuan tersangka itu melakukan interogasi dan wawancara yang baik, bukan dengan melakukan yang namanya kekerasan. Nah, wawancara dan interogasi itu sering digunakan sebagai sinonim. Jadi hal ini tuh umumnya karena ketidaktahuan. Jadi ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah tersebut sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya untuk memberikan kepada majelis hukum bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tidak pemeriksaan atau investigasi. Tujuan dari wawancara adalah mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan
dan yang lainnya. Sedangkan tujuan dari interogasi sendiri itu adalah mencari yang namanya keterangan, atau lebih tepatnya kayak pembenaran korban. Atau mungkin tujuan interogasi itu kayak lebih tepatnya bisa aja maksa si tersangka buat dengan melakukan yang namanya kekerasan supaya dia bisa mendapatkan bukti pengakuan dari tersangka tersebut. Nah, itu tadi yang saya sampaikan kesimpulannya dari wawancara dan juga interogasi. Demikian materi dari wawancara dan interogasi yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan suatu nasihat atau saran, yaitu apabila ketika kita menjadi seorang audit investigatif, itu kita harus melakukan yang namanya wawancara dan interogasi secara benar, dan tidak melakukan yang namanya kekerasan kepada pihak yang akan kita wawancara dan interogasi, meskipun dia adalah tersangka dari atas tindak kecurangan atau fraud tersebut. Namun kita harus mengikuti yang namanya aturan hukum, meskipun kita berusaha untuk mencari suatu kebenaran dari yang namanya tindak kecurangan tersebut. Terima kasih telah menonton video pemaparan materi mengenai wawancara dan juga interogasi yang baru saja saya sampaikan ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau salah kata dalam penyampaian materi saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman, siapa tahu membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.